Setelah 24 tahun lamanya, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menapakkan kakinya di Pyongyang, Korea Utara. Tepatnya pada Rabu 19 Juni 2024 dini hari, dalam kunjungannya untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dalam pertemuan yang meningkatkan kekhawatiran NATO dan Amerika Serikat itu, Putin dan Kim Jong-un disebut akan menjalin kerjasama untuk membentuk tatanan dunia multipolar dan melawan berbagai sanksi dari Amerika Serikat maupun Barat. Lawatan Putin ini pun disebut menjadi momen penting bagi kedua negara yang saling membutuhkan satu sama lain. Ini adalah momen kedatangan Putin di ibu kota Korea Utara, Pyongyang, pada Rabu 19 Juni 2024 sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Untuk menyambut kedatangan Putin, berbagai poster bergambar Putin dan tulisan persahabatan Korea Utara dengan Rusia bertebaran di jalanan Pyongyang. Saat tiba di bandara pun, Putin langsung disambut oleh pelukan hangat dan senyum dari Kim Jong-un. Kedua pemimpin itu pun menaiki satu mobil yang sama menuju Wisma Kumsusan, tempat Putin beristirahat di Korea Utara. Beberapa jam sebelum kedatangan Putin di Korea Utara, Presiden Rusia itu sempat memberikan pernyataan tertulis mengenai proyeksi hubungan bilateral Moskwa dan Pyongyang ke depannya. Putin menyatakan Rusia akan semakin mempererat jalinan persahabatan dengan Korea Utara untuk melawan berbagai sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Putin juga menyampaikan bahwa kedua negara akan terus menentang upaya Amerika Serikat yang menghalangi terbentuknya tatanan dunia multipolar. Pasalnya, baik Rusia maupun Korea Utara saat ini tengah terbelit oleh sanksi dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Korea Utara dikenai sanksi ekonomi oleh Dewan Keamanan PBB karena program senjata nuklirnya. Sementara Rusia dibelit sanksi oleh NATO karena invasi ke Ukraina sejak Februari 2022. Untuk itu, Putin pun menegaskan akan terus mengembangkan kerjasama bilateral dengan Korut ke tingkat yang lebih tinggi di berbagai bidang. Untuk itu, dalam pertemuan ini, Putin dan Kim Jong-un dilaporkan akan menandatangani sejumlah dokumen kerjasama, termasuk perjanjian kemitraan strategis komprehensif dan masalah keamanan kedua negara. Secara garis besar, Rusia dan Korea Utara saling membutuhkan pertukaran di 3 bidang, yaitu militer, ekonomi, dan budaya. Di bidang militer, Rusia membutuhkan tambahan amunisi untuk melawan Ukraina. Sementara Korea Utara membutuhkan transfer teknologi untuk mendukung program nuklir dan luar angkasanya. Lalu di bidang ekonomi, Korea Utara membutuhkan tambahan devisa melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Dan Rusia membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk melakukan rekonstruksi bangunan dan infrastruktur yang rusak karena perang. Pasalnya, PBB melarang Korea Utara mengirimkan warganya bekerja di luar negeri. Sementara Rusia saat ini tengah mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah akibat mobilisasi pasukan dan hengkangnya generasi muda ke luar negeri karena perang. Dan ketiga adalah pertukaran budaya. Meski sempat tersendat karena COVID-19, namun Rusia kini telah melanjutkan kembali tur pariwisata ke Korea Utara karena meningkatnya minat wisata ke Pyongyang. Selain menjadi sarana untuk mendapatkan mata uang asing, pariwisata juga bisa membantu meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara. Kunjungan Putin ke Korea Utara dan proyeksi hubungan bilateral yang semakin dalam ini membuat NATO dan Amerika Serikat seolah kebakaran jenggot. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Selasa 18 Juni 2024 menebarkan kekhawatirannya akan dugaan yang menyebutkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan stok amunisi yang signifikan kepada Rusia. With regard to Mr. Putin and his travels to North Korea, look, we've seen
As you've said, Russia try in desperation to develop and to strengthen relations with countries that can provide it with what it needs to continue the war of aggression that it started against Ukraine. And you heard the Secretary General just reference this. North Korea is providing significant munitions to Russia and other weapons for use in Ukraine. Iran has been providing weaponry, including drones, that have been used against civilians and civilian infrastructure. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di kesempatan yang sama menyebutkan bahwa kunjungan Putin ke Korea Utara semakin menegaskan ancaman global. Untuk itu, seolah tak mau kalah, Stoltenberg menyatakan bahwa NATO juga akan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asia Pasifik seperti Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jepang. Putin's visits to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia and authoritarian states like North Korea, but also China and Iran. And this also demonstrates that our security is not regional, it's global. What happens in Europe matters for Asia, and what happens in Asia matters for us. And this is clearly demonstrated in Ukraine, where Iran, North Korea, China are propping up, fueling Russia's war of aggression against Ukraine. So this idea that we can divide security into regional theaters doesn't work anymore. Everything is intertwined, and therefore we need to address these challenges together.